Tergantung musuh sih kalau Ini Obsidian. dia. Ya. Di game pertama kita karena draft sudah mulai. Onyx first Juga pick safe dan ya, bait. kalau buat main Bruno juga punya flying tackle untuk kabur. Benar. Nanti. Berkaca dengan apa hasil sebelumnya ini jadi momentum sih untuk RRQ. Gimana caranya mereka membuktikan draft kali ini. Dan terlihat akan bermain dengan cukup agresif sih. Dengan hadirnya Grok juga di tangan dari RRQ. Tapi kita akan segera menyaksikan apa yang akan terjadi. Karena ini dia Royal Derby yang ke-39. Saya ambil ada mana suaranya. Ini apa aja nanti bakal lebih dekat di tempatnya yang punya Grok kan. Betul. Jadi lebih enak nanti. Wah deket sama Cekian enak ya. Untuk Priestline-nya jadi lebih enak om. Buat ke Jusin. Ini debut skill di tim baru berarti ya. Oke, belum match ya buat Cetiannya. Tapi ini dia. Fighter nih buat Super Toy. Sustain berarti om. Main sustain aja di lane dan memang bisa ya apalagi dengan stack pasif dari volley shot kalau memang sudah banyak ya dia lumayan kuat juga sih bisa untuk adu head to head. Satunya tetap fatal, dari kritikal. Karena memang Bruno kan kritikal banget anaknya ya. Ya pas terasutin juga ya. Bonus untuk stay di lane dia. Bonus damage. Lihat dari basic common emblem juga Ya, awal masih cukup aman dan talent prediction. Full house di fight gak sih? Karena dua-duanya punya potensi yang sama, Harley in and out yang enak. Memungkinkan juga pastinya untuk Super Ken tiba-tiba langsung masuk dengan Space Escape dia. Gangguan dari kedua belah roamer juga udah mulai terpantau sih sebenarnya di sekitar area turtle. Tapi kayak belum banyak inisiasi yang bisa dimainkan kecuali dengan satu buah lantern flare saja dari seorang Sals tadi menuju ke arah Super Dan. Tapi di bagian belakang, Kairi sudah mulai sedikit tercicil dan turtle-nya bakal sedikit ditarik ke bagian sebelah kiri. Wow, Black Dagger Farm mengincar ke bagian belakang sebenarnya kalian Super Dan yang berhasil mendapatkan ke arah turtle, bahkan mendapatkan force blood juga ke arah Kairi. Masih akan dilanjutkan, Sals sedikit terjebak, Flicker mau nggak mau dikeluarkan dari bagian belakang. Lutfi menemukan satu main yang bisa ia tukarkan dengan banyaknya pertukaran yang terjadi, bahkan mungkin bakal terjadi double kill di awal bagi seorang Lutfi dan Super Dan. Kaura ada juga Super Toy. Tapi untuk setup tadi bisa dibilang harusnya mereka juga masuknya dengan tadi berarti untuk rotasi dari Super Dan akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan Lutfi. Boy, Wah, oke, ini dia satu buah pick off yang berhasil langsung dilakukan oleh seorang Super Ken. Damage yang masif dan Sans akan menjadi target selanjutnya ke Kairi. Mencoba untuk memberikan sedikit pembalasan dendam, sedikit efek sisi. Gak terlalu berpengaruh bagi seorang Kairi juga dan Super Ken. Damage-nya sih gila ya. di pressure lah om. Karena dia nggak bisa ngepanis Uranus ya. Sama-sama potong aja. Yap. Ya bisa rotate juga ya. Ya, karena sekarang area turtle terbuka dengan sangat lebar dan sepertinya Dikasih. bukan timing yang tepat sih untuk melakukan contest juga. Jadi free turtle untuk RRQ. Ya, dan Super Ken punya jenis Nah, one sekarang. dua-duanya akan ngasih impact yang boom banget sih. Karena kan memang ini hero mid game om. Dia Iya. butuh 2 item udah jos langsung. Oke, ditarik ya untuk area purple buff-nya. Bahkan nih kayaknya kalau untuk Kairi Dapat mencoba untuk masuk udah nggak bisa lagi karena berhasil diamankan oleh salah Super Ken dan sepertinya akan ada punishment yang coba dilakukan oleh Onyx sendiri. Super Ken berhasil di take down dan Kairi berarti bebas untuk menuju ke arah Super Ken. Double kill di tangan Kelra yang join ke arah team fight dan bahkan mereka masih bisa sedikit memberikan push di area tengahnya. Trade dengan satu auto threat di bagian bottom lane. Bahkan Kairi diam-diam mendapatkan purple buff. wah ini pertukarannya bagus untuk Onyx sih. Gak dapat. Dapat. Gak dapat. Diambil ya skill. Ambil ya, Iya, Hes. skill. Kayaknya memang sengaja dipancing sebenarnya dia. Harley-nya biar masuk dalam ke purple kan. Karena secara setup juga ternyata dari Onyx lumayan ready gitu untuk Karena sudah menghadapi. diambil ternyata ya. Sudah tercabut juga. Wah udah clear lagi. Yep. 5 lawan 4 mungkin karena akan sedikit terlambat ya dari Kelranya. Dia bersihin bau dulu. Oh, Ya, ganti. si Boy udah mulai mendapatkan satu buah momentum tapi ternyata dia yang harus terjebak satu barrier dari Idok yang langsung memotong jalan pulang. Dan ini berarti akan jadi turtle yang berbeda kuantitas. Mungkin bakal bisa dimenangkan oleh RRQ. Tapi sekarang Black Dragon Form bakal coba untuk mengejar ke bagian belakang. Yes, skill. Dalam ancaman yang cukup Lutfi. besar. Tapi dia dikejar. Dan Lutfi yang ternyata masuk ke dalam perangkap dari RRQ. Yes, yang kelihatan bisa di-pick tapi gak bisa. Dia licin banget. Karena dia benar-benar mainin range dari hero yang dipakai. Wah, dan ini mungkin bakal ada kontes lagi sih. Pertukaran damage mungkin bisa terjadi lagi. Apalagi ada Kelra yang udah mulai hadir di area tengah. Tertarik Lantern Flare. Super Dan akan coba untuk melarikan diri. Baru selesai Keras juga banget untuk sih item itu. damage yang kedua. Tapi Super Ken punya defense glaive tadi ya. Yap. Dan memang sudah diselesaikan juga. Jadi secara burst-nya sebenarnya dipegang dengan Super Ken. Tapi target dia harus pas banget juga. Wah, tapi ini Super Dan ketarik lagi sih. Kayaknya emang bakal jadi makanan utama buat seorang Sang untuk narikin bagian frontlinernya. Tapi untuk ngeponis susah loh. Ya, Berat. aman ternyata untuk Super Toy ya. Untuk itemnya juga punya Melvic Gun. Jadi range-nya akan jauh lebih terjaga dengan Hustle First item tadi.
Radiant Armor di tangan dari seorang Kiboy juga. Ngebuat dari segi damage ya ternyata Kelra still survive. Masih ada sedikit regen HP. Ada info, oke. Ada Harry di atas, jadi mereka akan jauh lebih aman kalau main sedikit lebih di belakang nanti. Tinggal pikirin landing jauhnya juga nih, hati-hati. Oh, Wah, ditabrak langsung kali ini Lutfi. Sedikit terlempar, masih bisa escape sebenarnya. Tapi para pemain dari Onyx juga nggak akan melanjutkan perkara ini. Mereka memutuskan untuk balik lagi reset setup karena kayaknya Lord lebih mahal ya buat Lord pertama. Ya. Bahkan Super Canyon tadi kayak belum ready sih Om. Dia Iya. masih ada di posisi yang lumayan jauh. Akhirnya nggak bisa nge-follow. Ya ngebuang satu shot ultimate lumayan loh. Dan karena- sekarang Lordnya Karena untuk Kempers memang butuh Deadly Magic ya nanti. Yes, dan yes itemnya Brute Force. Untuk Super Ken, yes juga punya Lightning Crunch sekarang. Oke, mau di all in ya kah kali ini karena menuju ke arah Idok yang lagi-lagi Super Ken. begitu tebal. Satu ultimate dari seorang Sans juga udah mulai ke reveal. Super Dan yang lagi-lagi akan ditarik. wah ini 3 itemnya udah oke ya. Melvic Gun, Penetration juga punya. dibuka? Conceal play akan coba untuk dimainkan Black Dragon Form. Mau mengincar ke arah siapa sekarang? Karena Lordnya tiba-tiba udah setengah darah tersisa. Dan Kiboy dapetin 2 player bagian belakang. Akan coba melawan damage yang bakalan termasuk. Akhirnya berhasil dapetin karena Lordnya juga. Dan Kiboy berhasil tumbangan bahkan termasuk Super Toy Sun Damage Dealer yang ikut hilang. Ditukarkan dengan seorang Kiboy saja. Masih mau dilanjutkan lagi. Sans punya kesempatan tersebut untuk menggeser lagi. Ya skill ini lumayan cepat untuk nge-spam clear minion ya. Lumayan aman lah. Tapi meterannya pecah juga. Berhasil dibongkar. Yep. Si slow push ya, ingat Holy Defense sudah tidak ada sebenarnya. Lutfi. Oke dia Pick off juga gitu loh. Conceal. Wah, ini main konsil lagi sih dan langsung ngebuka Black Dragon Form ke bagian belakang. Lordnya udah mulai masuk, tapi belum ada target optimal yang sepertinya akan menjadi mangsa dari para pemain Onyx. Kecuali Lantern Flare-nya udah mulai menarik lagi. Dan Kiboy akan coba untuk masuk bagian dalam kah? Karena Kelra kita bisa ngedapetin satu buah PS. Dan itu Kiboy. dia momen yang dicari oleh para pemain Onyx. Tapi sayangnya masih bisa lepas dari Super Dan. Actually ada satu base turret yang ada di tangan Onyx sekarang. Oh dikejar kah Super Ken. Dia space ke depan lagi. Dan Kiboy tahan. Mau coba untuk dibalikin, tapi Super Ken langsung dibadanin. ambil karena shortcut di bagian sebelah kiri dan Kiboy akan hilang guys, tapi masih bisa bertahan malahan Super Ken yang ada dalam bahaya. Dibalikin lagi 180 derajat putar balik dari Onyx. Mereka sekarang yang pegang kendali permainannya, bahkan mereka bisa menggeser karena Super dan damage dari Kelra harusnya sudah mulai cukup untuk saat ini. Tapi Idok yang harus tumbang sebagai garda terdepan dari RRQ Hoshi. Onyx berlima dan akan push ke atas. Ini masalahnya 4 pemain doang nih dari RRQ dan sekarang bakal ditabrak langsung Super Dan. Hilang di tangan Desona Lutfi. Ditukarkan langsung juga dengan Super Ken damage yang begitu masif. Tapi pertukarannya menuju ke arah Sans. Satu recall. Double kill dari sana Super Toy. Dan itu yang gak boleh diabaikan dari Onyx. Masih bisa bertahan ternyata RRQ. Waduh. Mengusir gak untuk Kelra. Satu hit lagi yang hampir saja bisa menghilangkan nyawa dari Yeskiel. Tapi ada Tapi display. Satu yang tumbang entah itu romer pun sangat berdampak. karena sebenarnya dari arah gold nih perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Cuman 2 base turret sih yang mungkin bakal pegang impact cukup besar. Dan sekarang kembali lagi Black Dragon Form. Sans sudah siap dari bagian belakang untuk menyambut. Toy. Ada Destra Super Toy yang bakal diganggu dan hilang. Super Toy di tangan para pemain Onyx. Bahkan dia Kelra menuju ke arah Yeskiel. Idok yang hilang. Super dan pun berhasil dimakan oleh Onyx. Double kill di tangan seorang Sans dan Yeskiel akan menjadi pemain terakhir dari game pertama yang bisa dieksekusi oleh Onyx unggul. Yep. Sebuah target yang memang diupayakan dan berhasil yang terakhir. Source damage yang besar yang bisa disumbangkan dengan Super Toy. Tidak ada tadi. Itu di sampingnya Super Toy. Ada Sans. Ada Sans, ada Lutfi. Lagi nari semua di sebelahnya Super Toy. Semua Om. Dan mereka susah. Sulit. Oke tapi tenang dulu karena ini masih game pertama. defense Tuh. juga udah nggak memungkinkan karena 2 base turret sih. Wah. Itu udah super minion juga. Iya, dan ya bicara soal Akhirnya kembali menjadi MVP lagi nih. Kalau Onyx siapapun yang MVP kayak mereka udah pernah ya. Nanti tadi kuat. Kuat. Kalau ketiga kan. betul. Kayak draftnya juga cukup nyaman sih buat mereka untuk Iya. ngadepin draftnya dari Onyx Ya, kan. karena kalau buat aku ya Fall of-nya Araki Hoshi ada di setup Lord tadi. Iya. Ya mungkin mereka juga nggak expect kali ya kayak Sans ada di sana, Super Toy yang benar-benar jadi target utama. Padahal secara itemization kita udah sempat ngeliat tadi Super Toy diam-diam menghanyutkan, tiba-tiba udah lengkap Iya, itemnya. dia udah jadi juga kan tadi. Tapi ya ini dia untuk hasil akhirnya Sans ada Sky Pierce-nya. Not beatable nih ada chassis Pauldron. Ini on the way Ice Queen ini. Chushin Ice Queen lebih ngeselin daripada Chushin sebelumnya Om. Iya.
SP-nya lebih parah kan. Slow ya, slow gitu. Dan kayaknya udah mulai kejawab untuk super camp-nya karena Radiant-nya jadi prio buat dua frontlinernya kan. Dari Lutfi sama Kiboy langsung ready dan. Ya. Tapi Kiboy bener-bener mantep banget fist break-nya ya. Dapat Timingnya 1-2, timingnya masuk, fist break, fist crack, follow up-nya ada nih karena mereka punya Black Dragon Form, ada Lutfi. Ya. Yang bisa nyamber ke belakang kan, udah otomatis langsung nyamber ke belakang tuh. Ya, bisa nyambut pastinya.